Biasanya si Iwan yang ngasih itu biasanya Iwannya kemana? Enggak tahu. Iwan Nggak nampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Muhtar wa alihil abhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdoli. Amma ba'du, para alim ulama, para ustadz yang saya muliakan, hadirin wal hadirat, tolibin wal tolibat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita bisa mengaji kitab Fathul Qorib bab janazah. Sebelumnya kita baca Fatihah, mudah-mudahan diberikan pemahaman yang benar, diberikan sehat walafiat, dimudahkan urusannya yang baik-baik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Syuratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin wa ya mujibas sa'ilin. Wa yughassalu, dan dimandikan al-mayyitu mayit, witron dengan hitungan ganjil, salasan 3 kali, au khamsan atau 5 kali, au aktsara min dzalika atau lebih banyak daripada demikian itu, yaitu 7 ataupun 9 dan seterusnya. Wa yakunu, dan adalah fi awwali ghuslihi, pada permulaannya memandikannya, sidrun, yaitu dengan daun bidara atau daun sidr. Ayyusannu, yaitu disunatkan, an yasta'ina, akan menggunakan al-ghasilu, orang yang memandikan, fil ghuslatil ula, pada basuhan yang pertama, min ghusalatil mayyiti, pada basuhan-basuhan memandikan mayit, bisidrin, dengan daun bidara, au khitmiyin, atau daun khitmi, daun asam, atau daun pohon delima. Wa yakunu, dan adalah
fi akhirihi, di akhirnya memandikan mayat itu, ay akhiru ghuslil mayiti, yaitu akhir dari memandikan mayit ghairil muhrimi, yang tidak ihram, syai'un sesuatu, qalilun yang sedikit, min kafurin dari kapur barus, artinya berupa wangi-wangian. Bihaitsu la yughayyiru al-ma'a, sekiranya tidak merubah air. Wa'lam, dan ketahuilah, anna aqalla ghuslil majiti, bahwa paling sedikitnya mandinya mayit, ta'mimu badanihi, yaitu meratakan badannya mayit itu, bil ma'i, dengan air, marrotan wahidatan, sekali. Wa amma akmaluhu, adapun sempurnanya, wa madhkuratun, maka disebutkan, fil mabsutoti, di dalam kitab-kitab yang dipanjangkan pembahasannya. Titik. Empat hal atau 5 yang wajib diselenggarakan bagi mayat itu. Yang pertama memandikan, yang kedua mengkafankan, yang ketiga mensolatkan, yang keempat mengantarkan ke kuburan, yang kelima menguburkan. Sebab tidak bisa datang ke kuburan sendiri gitu ya. Maka kalau dihitung 5, mengantarkan kuburan itu 1. Kalau dihitung 4, mensolatkan dan menguburkan. Tapi nggak dihitung dia mengantarkan, jadi nggak mungkin datang sendiri dia. Bentar ya Pak, kata saya kan. Nggak bisa seperti itu. Walaupun kuba terbang itu pun nggak bisa. Ya. Wa yughassalul mayyitu, kalau sudah nyata-nyata meninggal dunia dan bukan mati syahid yang di dalam peperangan, dan bukan yang bayi yang gugur dari kandungan yang tidak bersuara, bukan itu, wajib dimandikan secara fardu kifayah. Dimandikan itu berarti ada yang memandikan. Yughassalu itu dimandikan, berarti ada yang memandikan. Sebagai landasan dalil bahwa mayat itu harus dimandikan, berdasarkan hadis Ummu Atiyah yang diriwayatkan oleh Ummu Atiyah Al-Ansariyah. Dia berkata, dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu naghsilu ibnatahu. Rasulullah masuk di lingkungan kami dan kami sedang memandikan anak perempuannya gitu. Wafat anak perempuannya Rasulullah yang bernama Ummi Kulsum. Dimandikan oleh Ummu Atiyah dan kawan-kawannya. Faqala, kemudian bersabda Nabi, iksilnaha salasan, mandikanlah kalian
pada anak perempuan saya itu 3 kali, au khamsan atau 5 kali, au aktsara min dzalika atau lebih banyak daripada itu, in ra'aitunna, jika kamu melihat itu yang lebih baik. Bisa 5 kali, bisa 7 kali kalau memang perlu bersihnya itu segitu. Ya jangan banyak kali, nanti kedinginan mayatnya. Kedinginan mayatnya dia cakap pula. Udah cukup bang, katanya kan gitu ya. Dan kemudian Rasulullah mengatakan bima'in sidrin, dengan air yang dicampur dengan bidara, daun bidara. Ini masih dalam hadis tadi ya. Wa ja'alna fil akhirati kafuron, dan kamu bikinlah di bagian yang terakhir memandikannya itu kapur barus atau sebangsa wangi-wangian. Au syai'an min kafurin, atau sesuatu dari wangi-wangian dari kapur barus. Wabda bimaya minihinna, mulailah dengan sebelah kanan, bagian yang kanan dulu, sabda Rasulullah. Wa mawdu'il wudu' minha, dan tempat-tempat yang diwudukan dengannya. Maka berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ummi Atiyah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk memandikan anak perempuannya, berarti disitulah sebagai landasan diharuskan yang meninggal, sudah betul-betul meninggal itu dimandikan. Kalau belum betul-betul meninggal jangan ya. Nanti kau dibalik dimandikan itu. Sudah nyata-nyata udah meninggal, udah nggak bergerak dia. Gitu. Kan ditengok nanti tangannya, panggillah entah suster entah apa. Tengok udah meninggal ini katanya kan. Adapun udah dimandikan bangkit lagi itu urusan dia lah gitu ya. Pokoknya pada saat itu sudah wafat gitu. Ada pertanyaan, kenapa mesti dimandikan? Apa cukup ditenggelamkan gitu saja? Ya. Pas mancing gitu kawannya meninggal. Ya. Udah tenggelamkan aja situ, ditarik-tarik 3 kali kan udah ganjil hitungannya itu gayanya Nanda kan kayak gitu. Bilang aja udah dimandikan katanya kan. Gimana caranya? Ku tenggelamkan tadi katanya. Ya nggak bisa, nggak jadi, ya nggak sah. Atau dimandikan malaikat. Tiba-tiba ada malaikat yang memandikan ya. Itu juga nggak sah, nggak cukup. Disebutkan dalam kitab Hasyiah Bejuri kayak gitu. Kalau pernah ada mayat yang mandi sendiri, itu Syekh yang Ahmad Al-Badawi itu. Ahmad Al-Badawi itu seorang wali besar. Mau dimandikan mayatnya mandi sendiri dia gitu. Kalau potongan kamu ya nggak bisa lah. Dimandikan ya udah suka hati kau lah kayak gitu kan. Ini Syekh Ahmad Al-Badawi. Syekh Ahmad Al-Badawi itu yang sholawatnya Allahumma sholli ala nuril anwar, itu karangan Syekh Ahmad Al-Badawi, al-sholawat Nurul Anwar As-Sughra, itu sholawat Badawi Sughra. Ada namanya sholawat Badawi Kubro panjang. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin syajaratil aslin nuraniyah sampai akhir. Biasanya yang baca itu Gus Ali dari pimpinan pesantren Bumi Sholawat Sidoarjo itu.
Saya pun kalau penting-penting baca itu. Cuma ini udah lama nggak saya baca karena udah saya bacakan untuk mengangkat pimpinan, rupanya nggak jadi. Saya terus bingung-bingung itu apa kebesaran bacaan atau bagaimana gitu. Rupanya memang ada salah orang itu, ada kesalahannya. Bukan karena bacaan saya. Karena biasanya kalau dibaca 100 kali salawat Badawi Kubro itu dimudahkan urusannya. Namanya salawat Badawi Kubro ya. Saya ijazah dari 2 guru, termasuk Ustadz Zaini Dahlan, iparnya Kiai Maimun Zubir. Kenapa mayat itu mesti dimandikan? Yang pertama, berdasarkan hadis Ummu Atiyah tadi, Rasulullah memerintahkan untuk dimandikan yang pertama. Jadi walaupun sore-sore hari habis misalnya mandi pakai bedak, pakai mercot. Apa mercot itu? Hah? Apa? Celak. Mercot itu semir cocot namanya. Ya. Gincu. Gincu itu apa namanya? Lipstick ya, gitu ya. Apalagi udahlah pokoknya kayak gitulah yang dioles-oleskan itu. Dioles-oleskan itu obat merah itu. Itu ya. Itu kan warnanya ada macam-macam. Kadang anak perempuan itu punya 7 warna. Ya. Ada yang merahnya itu muda, ada yang merahnya itu matang, ada yang sedang, ada yang enggak kehitam-hitaman gitu. Kalau misalnya kebetulan sakit ya pakai obat biru itu. Ginconya pakai obat biru. Udah mandi kayak begitu tiba-tiba keselak dia meninggal. Apa keselak itu? Kelolodan ya. Makan gitu langsung 3 suap masuk gitu. Gitu. Ya. Terus langsung meninggal gitu. Misalnya ya. Terus pada saat itu disantet orang, tup kena lehernya. Ya. Langsung klepek kayak apa burung yang kena ketapel gitu. Gitu. Nah dulu saya masih kecil-kecil itu sukanya mengetapel burung. Sampai burung orang pun ketapel. Maksudnya burung orang jalan-jalan di rumahnya gitu ya. Gitu. Kamu Victor kamu ya. Pikiran kotor gitu. Lewat gitu banyak kali burung di rumahnya, jauh gitu ya. Cobalah tes ini bisa kenapa enggak? Tup kena kepalanya, tup mati. Langsung taruh di sinilah supaya nampak enggak apa. Udah biasa pura-pura main-main gitu. Ya. Kena rupanya gitu. Kadang-kadang mencoba kalau pas menjaga padi itu sedang terbang itu ada kena 1. Diperkirakan lewatnya dari sini yang ditembak ya. Jadi pas tup gitu kena 1, jatuh 1 gitu. Burung terbang pun bisa gitu, apalagi burung nggak terbang. Tambah bisa lah gitu. Walaupun kayak begitu juga harus dimandikan karena alasannya namanya ta'abbudi walaupun sudah mandi. Ta'abbudi itu artinya mengikuti perintah agama walaupun tidak tahu hikmahnya. Itu namanya ta'abbudi. Seperti misalnya kamu wudhu itu kok yang disuruh kok muka, tangan. Padahal yang keluar itu dari knalpot bawah, pret katanya kan, ya. Ya seharusnya kan knalpot bawah itu yang dibetuli kan. Tapi yang disuruh membasuh muka itu namanya ta'abbudi. Ta'abbudi itu mengikuti ibadah
walaupun tidak tahu hikmahnya. Alasannya ya, kamu jangan nanti kalau ditanya kenapa mesti dimandikan, ya kan nggak bisa mandi sendiri, jangan begitu ya. Karena biasanya kalau saya waktu ngajar kuliah itu, kalau saya tanya kenapa itu mesti dimandikan, anu Ustadz karena nggak bisa mandi sendiri katanya kan. Botol juga itu ya. Itu aja alasannya anak mahasiswa itu, karena dia menurut pikirannya itulah gitu. Yang ketiga, sebagian ulama menganggap bahwa manusia itu kalau udah meninggal itu najis. Sebagian ulama ya. Sehingga wajib dimandikan, disucikan. Sebagian besar ulama mengatakan bahwa manusia itu meninggal tidak najis, bangkainya manusia itu tidak najis. Tapi sebagian ada yang menganggap najis. Sehingga ketika mau menghadap kepada Sang Pencipta yang Maha Suci harus disucikan dulu gitu. Itu alasannya mesti dimandikan. Alasan yang kuat itu ya perintah Nabi dalam hadis yang diriwayatkan Ummu Atiyah itu. Minimalnya memandikan mayat itu membersihkan najis-najis dan meratakan di seluruh badan, itu minimalnya. Minimalnya membersihkan najis-najis yang ada di badannya itu dan meratakan air yang ada di seluruh badannya itu secara minimal. Karena itu katanya kalau di Saudi itu memandikannya itu dibikin kayak dorsemir gitu aja, itu rame-rame gitu, ser gitu ya, kayak nyuci kereta gitu. Itu. Ya kalau satu-satu, kalau banyak mayatnya, siapa yang mau gitu. Nah, orang Saudi pula nggak begitu seperti itu. Orang Arab pula kan, orang Arab ini dogil-dogil itu ya, makanya agama turun di Arab, bukan turun di Malang, ya. Maka secara sempurnanya memandikan, kalau memandikannya itu minimal apa tadi? Membersihkan seluruh yang ada di najis di badannya itu dan meratakan. Kalau udah itulah udah selesai lah itu. Kamu misalnya ya itulah sendirian, kamu meninggal kawanmu, ditelepon nggak ada yang nyaut karena kamu nggak punya paket misalnya ya. Udahlah mau dibawa pulang susah, udahlah mandikan situ, apakan di situ kayak gitu, udah dibersih-bersihkan kotorannya semua, perutnya dipegang-pegang, diurut-urut. Jangan sampai perutnya diurut-urut sampai kayak orang musuk gitu, gitu. Itu nyakitkan ya. Musuk yang turun ususnya kan, turun perutnya kan kayak gitu. Perutnya itu turun jalan-jalan. Ya. Ada yang kayak udah pernah kusuk kayak gitu. Oh, si Wahyu bisa itu kusuk turun perut itu. Kalau si Azmi bukan kusuk itu, ya kusuk yang lain. Sempurnanya, saya ulangi, jenazah dihadapkan ke arah kiblat, kepalanya di sebelah timur. Nanti yang dekat-dekat nanti ibaratnya saya suruh mencontohkan. Ustadz udah pernah dimandikan belum? Belum ya? Mana tahu dibuat contoh di masjid gitu. Jadi dimandikan di atas seperti dipan dengan posisi kepala lebih tinggi daripada kaki, agar najis dapat cepat
mengalir bersama-sama air. Ini gini, karena yang ada inilah contohnya ya. Ini aqua. Aqua ini kalau tidak Q itu aku mau cepet di aqua. Kalau tidak Q ya gitu. Ini teh manis. Ini air putih. Namanya air berani karena nggak ada makanannya. Udah? Apa lah yang dibuat contoh? Nggak ada roll. Nggak ada yang bawa roll. Hah? Nah, udah boleh lah. Barang Ustadz itu. Kurang lebih segitu lah, Bro. Orang Arab pun nggak segini, sah. Gitu. Ini kuda kecil ini. Ini duduk di atas kursi yang agak pendek si Wahyu agak pendek sedikit ya. Ngaku aja lah kau. Sok-sok kau karena dibilang kayak gitu takut gengsi sama anak akhwat kau. Ini yang agak tinggi ke tengah. Ya. Yang tinggi ini siapa yang tinggi? Ibrahim ini lebih tinggi nih ya. Ibrahim ya. Ibrahim ini anak Nabi tapi udah meninggal. Jadi kepalanya di sini dipangku kemari, nah, dipegang gini ya. Ini memegang yang bagian tengah, ini bagian kaki kalau 3 orang. Kalau panjang kali lah 5 orang. Ya. Badannya besar kayak orang luar negeri. Suaminya kecil pula. Ya. 4 pun boleh, tapi afdolnya ganjil. Ini pakai baju yang jelek-jelek lah, jangan mau baju undangan dipakai mayat ya. Ini juga kayak gitu, pakai sarung-sarung gitu ya. Pakai sempak kolil ya. Jangan enggak ya. Terus kepalanya itu diginikan, yang bagian yang ini agak tinggi. Ya. Baru nanti yang bagian ngapakan air, menuangkan air itu sendiri. Nah, begini ya. Ini kepalanya menghadap ke Ka'bah sana, kakinya di sebelah sini. Ngerti? Perempuan juga kayak gitu. Nanti diterangkan siapa yang boleh memandikan perempuan, siapa yang boleh memandikan laki-laki. Ini apanya kayak gitu. Jadi posisinya begini, arah ke sana kepala. Ustaz lah misalnya tidur gitu, kepalanya di sini. Bukan ke sana. Oh bukan. Menghadap kepalanya seperti orang sholat dalam keadaan terlentang. Ya. Itu sunatnya. Kalau kamu mau cepet ya suka-suka hati kau lah. Udah cepet lah, wah mau jualan aku katanya kan, misalnya. Ya. Udah. Nah. Ini siapa punya Ustaz ambil nih. Udah saya minum dulu, nggak ada kawannya. Udah, perutnya itu diurut-urut supaya kotorannya keluar pelan-pelan. Jangan nanti si Ibrahim ini dendam sama kawannya itu karena dulu kawannya itu mau meminang istrinya, nggak jadi gitu misalnya ya. Ditekan aja, mampus kok kan gitu kan. Ya, nggak boleh gitu ya. Kemudian
Yang memandikan itu usahakan sunatnya ganjil. Nah, ini seperti ini 3 ya. 5 boleh, 4 pun boleh. Kalau nggak ada orang 1 ya kau lah sendirian di situ ya. Kau mandikan ya, tidur sini ya Pak katanya kan. Nah, kau yang paling di atas kepala itu kau mandikan sendirilah. Nah, udah ganjil ya. Kemudian cara memandikannya juga ganjil tadi, makanya nanti disebutkan di dalam penjelasan itu witron, salasan au khamsan au sab'an, ganjil ya. Kalau tidak ada air ya ditayamumi. Ini kan membahas masalah yang ada air. Meninggal kemarau panjang, nggak ada air, ada tayamumi aja. Atau kalau dipegang lepas kulitnya, tayamumi saja. Karena kebakaran, ya, kebakaran. Jadi kalau tayamum ya nawaitu tayammuma listibahatis sholati an hadzal mayyit. Mana tahu nanti kamu di kampung jadi Bilal bin Robah gitu. Jadi Bilal lah nggak bisa gitu ya, nawaitu tayammuma listibahatis sholati an hadzal mayyit. Bukan listibahatis sholatil mafrudati, itu bukan ya. Kemudian diletakkan di luar ruang yang tertutup. Ruang yang tertutup. Kalaupun di ruang yang terbuka, diusahakan dibikin tutupnya sehingga tidak, jenazah itu tidak terlihat. Dan jenazah itu auratnya ditutup, karena walaupun sudah meninggal hukum auratnya itu masih berjalan. Kalau yang memandikan laki-laki ya auratnya laki-laki untuk laki-laki gitu. Kemudian dimerengkan juga supaya kotorannya itu bisa keluar. Sebelum disiram air itu ya, dimerengkan. Kemudian barulah dimandikan dengan pakaian yang tipis, yang biasa seperti sarung, misalnya kalau laki-laki pakai sarung gitu, dengan menutup auratnya. Jadi yang memandikan itu nggak boleh melihat auratnya dan tidak boleh menyentuh auratnya. Maka memandikan itu harus pakai sarung tangan, bukan sarung kaos kaki ya, sarung tangan khusus yang kayak dokter-dokter itu yang plastik, bukan sarung tangan untuk main bola ya, itu tambah berat lah. Mulailah yang pertama itu membersihkan kotorannya dibersihkan dengan menggunakan tangan kiri. Semua yang lubang-lubangnya itu dibersihkan. Membersihkan seluruh najis-najisnya. Dan kemudian diwudukkan. Orang yang memandikan itu mewudukkan mayat dengan niat nawaitul wudu'a al-masnuna lihadzal mayyiti lillahi ta'ala. Jangan nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari gitu, bukan ya.
nawaitul wudu'a al-masnuna lihadal mayyiti lillahi ta'ala. Ini kalau nggak pernah didengarkan itu pun bingung-bingung itu ya. Makanya saya perdengarkan supaya pernah mendengar. Adapun kamu nggak memandikan itu ya nggak apa-apa. Ini tahu ilmunya penting itu ya. Takut kamu sama mayat misalnya, apalagi kamu punya penyakit. Kalau nengok mayat kambuh penyakitnya ya janganlah. Ada yang kayak gitu katanya. Kalau nengok mayat gitu pulang terus sakit. Kayak gitu nggak bisa jadi dokter lah. Kalau dokter sama perawat itu kan biasa orang meninggal. Keluarganya sedih nangis-nangis pun biasa aja. Udah cepet itu dimasukkan segini gitu aja. Karena tiap hari pun menangani orang meninggal. Sehingga kita kadang-kadang gondok gitu. Kita sedih orang tua meninggal atau saudara kita meninggal, suaminya meninggal. Ini perawat biasa aja karena memang sudah biasa seperti ngadepi barang gitu. Saya tahu itu pernah suaminya meninggal, begitu tahu suaminya meninggal langsung naik meja gitu istrinya. Nggak percaya aku suamiku meninggal gitu langsung. Ya karena suaminya masih muda, istrinya udah agak tua. Itu. Ya, saya tengok ada anak satu dan anak dua gitu. Kemudian diwudukkan tadi ya. Dimandikan pertama-tama tadi dengan menggunakan daun bidara kalau memang ada. Kalau nggak ada sabun. Sabun, jangan kau cari daun bidara kalau nggak ada kau usah dimandikan, nggak dapat daun bidara katanya kan. Lama-lama kok daun setan itu katanya kan. Ya. Kata setan itu dibilang daun bidara itu daun setan. Karena daun bidara itu kalau ditempelkan orang yang kemasukan setan, setannya marah itu, kesakitan. Daun bidara gitu ya. Makanya sebagian orang jualan daun bidara itu. Sesudah dihilangkan nadis-nadisnya tadi, dimandikan dengan pakai seluruh anggota badannya disiram. Dari ujung kaki sampai ujung kepala pelan-pelan diratakan dengan tangannya gitu, digosok-gosok, bukan dikusuk-kusuk ya, digosok. Kalau dikusuk-kusuk itu begini-begini, karena dalam kitab itu dallaka yudalliku artinya mengusuk. Saya ulangi lagi, jangan lupa menggunakan sarung tangan. Karena auratnya kalau laki-laki pun tidak boleh menyentuh auratnya mayat itu. Di luar aurat itu sunat juga, tetap pakai sarung tangan. Makanya kadang-kadang kan Bilal nggak pakai sarung tangan itu. Siapa yang pernah jadi Bilal? Bapak udah pernah? Hah? Pakai sarung tangan. Oh iya, bagus sudah ya. Bukan pakai sarung badan ya. Oh bukan. Tadi udah saya terangkan. Bukan sarung tangan untuk main bola ataupun naik kereta. Ada untuk nyuci, ya. Itu agak tebel. Kalau untuk dokter-dokter itu agak tipis tapi kuat ya. Itu siapa itu punya itu, nanti kalau ada meninggal pinjam sama siapa itu, nyimpan itu ya. Siapa yang samping kirinya Mas Turah itu pasti punya sarung tangan gitu ya. Tapi sarung tangan untuk mayat ya. Kalau si Nanda ini sarung tangan main bola ini, yang jadi kiper itu kan pakai itu. Digosok-gosok dengan pelan-pelan ya, pakai sabun, yang kemudian dihitungi secara berganjil, kemudian disisir-sisir rambutnya. Kalau sudah selesai semuanya, sudah bersih,
wangi-wangian sebelum bersih itu belum terakhir menggunakan kapur barus yang tidak menyebabkan berubahnya air. Nah, itu semua sekarang sudah ada itu minyak-minyaknya di Jalan Dene itu ada itu. Saya orang India itu ya. Saya pernah ke sana sekali. Setelah selesai terus diandui lah, dikeringkan dengan anduk, jangan dijemur, ya, ya, jemur biar kering itu udah kepala kau lah, ya, gitu. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu niat memandikan jenazah tadi. Bunyinya kalau dilafazkan nawaitul ghusla an hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Kalau laki-laki nawaitul ghusla an hadhil maitati lillahi ta'ala. Jangan kumandikan ya, kuniatkan pokoknya katanya kan. Ya. Nah, itu main preman aja itu ya. Pokoknya aku niat mandikan kau katanya kan. Ingat ya katanya. Karena banyak yang jadi Bilal itu karena keturunan, karena biasa gitu saja ilmu tak pala. Ditutup auratnya, diwudukan, itu yang perlu diperhatikan. Meratakan air seluruh badannya, jangan sampai ada yang tersisa. Inilah yang berfungsi untuk merata-ratakan ini tadi orang ini. Yang pendek, yang sedang, yang tinggi. Nah, kemari dia. Nah, ya. Jangan yang pendek kemarilah dia. Ya. Caranya kakinya itu pakai panjatan. Ya, kakinya yang memandikan itu dikasih batu bata entah apa gitu supaya agak lebih tinggi gitu. Nanti ini dikasih batu bata lagi. Kalau enggak kakinya gantung-gantung kayak gini ya. Dia main-main pula ya. Mati kok kan gitu. Ya, mati kok kan gitu kan. Tinggal kau katanya kan. Ya. Yang tidak diperbolehkan atau yang diharamkan itu melihat aurat jenazah. Itu enggak boleh. Melihat aurat jenazah atau mayat, memandikan dengan menyakiti mayat, pakai brus untuk nyuci itu pula kau bikin. Sini kan kulitmu agak tebel ini katanya, gini kan, serok katanya. Kesakitan dia. Itu merasa seperti orang hidup. Kalau kamu cubit ya katanya. Selama hidup aku belum pernah nyubit kau katanya kan. Kesakitan dia, berdosa seperti itu. Apalagi kau gigit, ya. Kau pernah gigit aku, tapi karena kau sakti aku nggak bisa. Sekarang waktunya aku gigit kau, katanya. Nggak bisa, berdosa ya. Nah, nggak tidur Ustaz, jangan tidur nanti Ustaz dimandikan. Ya. Ini waktunya sikit, jadi saya nanti paling jam 3.10 udah selesai karena 3:30 udah asar. Jenazah laki-laki sekarang, karena di situ di kitab syarahnya itu diterangkan. Ini saya terangkan isi yang di dalam syarah itu ya. Urutannya yang memandikan adalah nomor 1 laki-laki yang masih ada hubungan keluarga atau kerabat. Ini misalnya ini si Wahyu. Nah, ini misalnya sepupunya Wahyu atau atuknya Wahyu udah meninggal ini ya. Nah, itu ada hubungannya kerabat. Tuh saya mandikan ya tuh katanya kan gitu. Bunyi pula suka hati kau lah katanya. Ya.
adiknya, orang tuanya, kakeknya, ya, kakaknya. Kakaknya itu, abangnya itu kakaknya. Istri diperbolehkan memandikan suami. Itu yang Ustadz tanya. Ya. Jadi misalnya istri Ustadz boleh memandikan Ustadz. Tapi nanti, bukan sekarang ya. Kalau sekarang pula salah paham, kata Pak Kiai boleh mandikan saya, kata saya kan. Udah menggilo itu namanya. Ya. Laki-laki lain yang tidak ada hubungannya dengan kerabat juga boleh. Misalnya siapa tadi? Ibrahim, nggak ada hubungannya dengan kerabat karena saudaranya di negeri yang jauh, di Matu misalnya ya, yang meninggal orang Medan, saudaranya sana di dekat laut, orang lain sama-sama laki-lakinya boleh. Dan kemudian perempuan boleh yang masih ada hubungannya dengan mahram. Misalnya kakeknya yang meninggal, cucunya perempuan, kurang satu cucunya, boleh, karena kakek sama cucu kan nggak boleh dinikahi, nggak boleh ya menikahi cucu. Ingat kau nanti cucumu kau nikahi. si Mukhlis ya. Kayak aturan apa kau ini? Itu. Tahu aku Rojak. Ya. Itu jenazah laki-laki atau mayat laki-laki. Mayat perempuan, suami boleh memandikan istrinya, karena suami diperbolehkan melihat semua anggota badannya. Tapi biasanya perempuan yang mandikan perempuan. Kalau kita mandi jadi orang lain, keadaan darurat. Nggak boleh, masih ada yang lain, kecuali orang udah mati semua kiamat. Ya, udah kiamat gitu ya, tinggal Ustadz ya, belum dicabut nyawanya sama Israel. Perempuan yang masih ada hubungannya kerabat atau keluarga, seperti kakaknya, adiknya, atau neneknya, mamaknya gitu. Itu urutannya ya. Nanti ditengok kau di batu bara sana, di ujung dunia sana. Oh ini begini gitu ya. Jangan suka hati kau lah gitu. Pokoknya kau mandikan katanya kan. Kalau kau capek ya udahlah, dor semir itu aja. Kemudian yang nomor 3, perempuan yang tidak ada hubungannya dengan keluarga, asal perempuan. Kalau mayatnya perempuan, perempuan yang nggak ada hubungannya dengan keluarga. Kalau banci itu nggak boleh, ya, karena banci itu laki-laki. Pangkas pun kalau laki-laki boleh pangkas sama banci itu, karena banci itu laki-laki. Jadi kalau perempuan itu pangkas sama banci nggak boleh, karena banci itu laki-laki. Kalau nggak percaya kau raba-raba. Benjol ya bang gitu. Apalah deh katanya kan gitu. Dia lebih senang dan bangga kalau dipanggil Kak, gitu ya. Pokoknya kalau pergi gitu kamu manggil
Kak, pergi kak, katanya kan. Iya dek, gitu dia. Nah, coba kau panggil bang, kata. Gitu dia. Ya, enggak mau dia. Ketawa kau. Ya, kalau enggak percaya tes, tapi hati-hati kau. Lama-lama kau didekap kau. Ya. Jadi kau nanti kalau mau nikah terus cuci muka ya sama banci itu boleh aja. Cuci mukamu itu pakai rinso gitu ya. Supaya bersih mukamu, lepas semua jerawat-jerawat itu misalnya ya, lepas hidungmu ya. Biasanya sekali seumur hidup itu begitu. Ibrahim tempo hari nggak cuci muka juga. Nah, contoh barang nih ya, cuci muka ya. Kadang-kadang saya suruh udah sekali aja kau sama banci itulah supaya mukamu itu bersih. Enggak mau aku, katanya kan. Yang terakhir, laki-laki yang masih ada hubungan mahram. Laki-laki yang masih ada hubungan mahram, seperti anaknya sendiri. Jadi misalnya si ulul memandikan neneknya meninggal, belum kan? Kapan kita aja? Itu boleh karena nggak ada orang lagi, tinggal si ulul, ya. Tapi pakai sempak kau. Asik. Makanya ketawa aja kau kan, gitu. Yang memandikan itu orang yang amanah, yang terpercaya, gitu ya. Jadi kalau ada kebaikannya boleh diceritakan, kalau ada aibnya tidak boleh diceritakan. Misalnya si Anu itu badannya putih, keluar cahaya dari kepalanya, dari begitu saya mandikan gitu tuh cahaya, katanya kan. Enggak panas kena cahaya itu, enggak dingin gitu kan. Terus dimandikan lagi cup gitu. Kemudian seperti airnya itu dingin kayak es gitu misalnya. Yang baik-baik boleh diceritakan, tapi kalau misalnya bau enggak boleh diceritakan. Yang biasa yang banyak dengki sama orang, bau itu. Makanya jangan dengki sama orang, meninggalnya bau. Udah ketiaknya bau, meninggal bau lagi. Sering itu saya tandai. Orang cerita gitu saya dengerin gitu. Terus saya kaitkan dengan perilakunya sehari-hari. Oh kayak gitu saya gitu. Seperti penelitian gitu ya. Jadi ada orangnya yang tidak amanah, jangan disuruh memandikan, karena orang yang memandikan itu harus menutupi aibnya. Man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Siapa yang merahasiakan aibnya orang lain, maka Allah merahasiakan menutup aibnya besok di hari kiamat. Itu sabda Nabi SAW. Yang lain mengatakan man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang merahasiakan aib orang lain yang muslim, maka Allah menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Gitu. Jadi kalau ada aibnya nggak usah diceritakan, nggak usah diceritakan. Rupanya kakak itu punggungnya ada benjolan 3, katanya kan, nggak usah ya. Ya udah dibatin gitu aja ya, nggak usah tambah. Sini ada berita baru, katanya kan. Gitu ya. Karena sekarang kan anak perempuan, orang-orang mama-mama itu kalau udah pulang belanja gitu, sini katanya kan. Ada berita baru. Berita apa? Gosip syariah ini ya, katanya gitu ya. Terus dibilang istri simpanan, katanya kan gitu. Oh datanglah terus gitu ya. Ya. Di mana ada situ? Itu katanya kan.
Itu suaminya polisi itu, tapi jarang datang itu, seminggu 2 kali katanya kan gitu. Itu istri simpanan, makanya begini. Kok tahu kakak? Oh begini langsung dia. Nah, baru Nanda mendengarkan di pajak itu gini. Gitu. Jadi itu diantara yang dimandikan tadi. Niatnya sudah saya sampaikan, cara memandikannya sudah saya sampaikan, ini tadi sudah saya bariskan ya. Saya minum dulu biar ada hikmahnya. Menghadap kemana tadi, Ulul? Kemana dia? Ke arah kiblat itu. Jangan menghadap kemana? Ke arah Tanjung, Ustadz katanya. Niat memandikan itu tidak wajib, tapi sebaiknya dilakukan. Ya. Jadi pokoknya kamu memandikan, ya, itu sudah jadi. Niatnya itu tidak wajib. Karena yang dimaksudkan memandikan itu adalah membersihkan, dan ketika sudah berhasil memandikannya itu, maka ya jadi, tetapi sunat karena itu keluar dari perselisihan pendapat. Kalau sulit dimandikan ya ditayamumi, jangan udahlah suka hati kau lah katanya, jangan ya. Itu diantaranya hal-hal yang berkaitan dengan memandikan itu. Kalau sekarang sulit untuk cari daun bidara, ya sekarang udah ada sabun bidara pun udah ada. Iya, nah, sabun bidara bisa beli sama si Pahutar ini ada ya, tapi dia mahal karena dia ngambil untung banyak. Jadi pelan-pelan itu memandikan mayat itu, jangan asal-asalan aja. Kalau bisa disunyi-sunyi, di tempat yang sunyi-sunyi. Kalau semua rame ditutup. Kalau sudah kayak gitu jangan ngintip kamu, ya, karena dulu pacarmu nggak kesampaian, ya, perempuan gitu, kamu laki-laki sambil buang puntung rokok gitu, ya, melirik gitu ya, berdosa gitu ya, dan meninggal pun carilah masih hidup gitu ya. Jadi jangan sampai diupayakan orang yang memandikan itu melihat auratnya kecuali kadar hajatnya saja. Kalau auratnya yang memandikan dilihat mayatnya itu terserah lah, karena udah nggak bisa lagi. Orang yang dimandikan itu kan nggak bisa lagi, dia rohnya di situ-situ dia tengok. Kalau kau pijet kayak gitu, kurang ajar kau ya, katanya rohnya itu ya. Nanti ku datangi gitu, ku selentek kupingmu, tak gitu. Ya. Di situ seperti orang yang punya ilmu rogo sukmo itu, ketika tiba-tiba diracun atau bagaimana, nggak sadar, sukmanya keluar melihat itu. Nah, ketika nanti udah sadar, saya tadi melihat fisik saya begini gitu ya, bisa kayak gitu. Nah, banyak yang bisa kayak gitu. Dia mencakapi sama suster pun bisa, tapi susternya nggak paham. Pas di rumah sakit gitu, dia nggak sadar ini. Sukmanya keluar, bilang, "Sus, jagakan ini dulu ya," katanya. "Aku ada perlu," katanya. Terus saya pergi sukmanya. Susternya nggak dengar, tapi balik lagi tuh, misalnya entah apa ada yang tidak dijaga, nanti
Loh, kok kamu biarkan, kan saya bilang sama kamu untuk menjagakan ini. Mana Pak, nggak ada bilang kok, katanya kan. Nah, karena kan yang ngomong itu sukmanya gitu. Itu yang punya ilmu rogo sukmo. Itu saja barangkali. Ada pertanyaan? Siapa yang mau jadi mayat duluan, saya praktekkan. Yang mana? Yang tengah aja Ustadz maunya. Niat matikan mayat. Wudu ya. Nawaitul wudu'a al-masnuna li hadhil mayyitati atau li hadzal mayyiti. Semua yang saya terangkan jangan ditengok di sarah. Saya tidak menerangkan hanya di sarah, tapi dari beberapa kitab gitu. Kalau pas saya terangkan dia nengok sarah, nggak dapat ilmu yang saya sampaikan, karena dia sedang membaca sendiri, tetapi nggak dapat gitu. Udah. Kalau niatnya mandi tadi udah tahu. Apa Ustaz? Niatnya memandikan tadi. Insya Allah nawaitul ghusla li raf'il. Nawaitul ghusla apa tadi? Nggak, Ustaz jangan mikir-mikir yang di rumah. Nanti kan jumpa, nggak usah video call segala macam. Ya. Di sarah ada nawaitul ghusla, ada al-ghusli an hadzal mayyiti. Kalau saya mengatakan nawaitul ghusla an hadzal mayyiti, itu ya. Itu beda. Niatnya tayamum tadi. Nawaitut tayammuma apa? Listibahi sholati lihadzal mayyiti ya. Terus ditayamumi, yang ditayamumi apanya? Apanya? Hah? Borketnya? Hah? Apa anda yang ditayamumi? Anggota tayamum, enggak ditaruh di tanah sini, bukan. Ya seperti mandi, kalau mandi enggak ada air, tayamumnya ya seperti wudu. Seperti dulu ada sahabat sesudah junub, gulung-gulung di pasir. Saya sudah tayamum Nabi katanya kan. Gimana caranya? Gulung-gulung kayak ayam gitu. Kayak ayam yang sudah habis kawin gitu. Petekok gitu kan. Terus gitu kan. Itu. Tayamum itu. Kata Nabi bukan kayak gitu. Ya seperti tayamumnya wudu. Yang tempoh hari udah saya apakan sama Ustadz kan. Udah turunkan ilmunya. Cemana yang tayamum itu? Tayamumnya kalau mayat macam mana? Ya seperti itu aja disapu. Tangannya macam mana caranya? Itu main silat nggak pandai-pandai itu namanya. Ya.
Ya pelan-pelan, kalau ada yang kaku-kaku dilemeskan. Misalnya kakinya kaku kali, ya dikasih tahu, Pak lemaskan Pak. Ya ada dibacakan sholawat gitu di telinganya, ya bacakan aja sepandai kamu sholawat. Jangan innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Ya. Sendakap itu nggak harus, tangannya gini pun nggak apa-apa. Tapi sebaiknya kayak begini gitu. Kalau yang kaku-kaku itu diapakan? Makanya sebelum kaku itu udah dimandikan. Kalau misalnya tangannya kaku ya udahlah sama aja gini. Oh, Ustaz tadi kan gini terus. Gitu. Ya. Pasti ngulangi pun nggak pandai ini. Ya. Karena dari kecil tidak diajari seperti itu. Saya memang dari kecil diajari sama guru kayak gitu. Kalau nggak bisa disambuk, makanya dapat bisa. Mesti bisa. Praktek nggak bisa, ini cambuk udah gini, ya mesti bisa lah. Coba sekarang kayak gini, nah, bawa polisi lah. Gitu. Kita akhiri dengan doa ya, karena asar 30:28 ya. Ya, ada tulisannya situ. Oh iya, kau jaga masjid kau tahu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma rzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma ij'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.